أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Anak sekalian, setelah kemarin kalian belajar tentang teori masuknya Islam ke Indonesia, di mana dijelaskan bahwasanya ada 4 teori. Yang pertama teori Mekah, yang kedua teori Gujarat, yang ketiga teori Persia, yang keempat teori Cina atau Tiongkok. Maka bagaimana selanjutnya Islam di Indonesia? Kali ini kita akan belajar tentang gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Saksikan tokoh-tokoh pergerakan pembaharuan Islam di Indonesia berikut ini. Syekh Ahmad Surkati dilahirkan di Pulau Arku, daerah Donggala, Sudan pada 1875. Beliau sempat mengenyam pendidikan di Al-Azhar, Mesir, dan Mekah. Syekh Ahmad Surkati kemudian datang ke Jawa pada Maret 1911. Ini bermula dari permintaan Jam'iyat Khair, organisasi yang didirikan warga keturunan Arab di Jakarta untuk mengajar. Karena ketidakcocokan, beliau keluar serta mendirikan Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah di Jakarta pada 6 September 1914. Dan tanggal pendirian madrasah itulah kemudian menjadi tanggal berdirinya Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah. Tujuan organisasi ini selain memurnikan Islam, juga bergerak dalam bidang pendidikan dan kemasyarakatan. Ahmad Surkati wafat pada 6 September 1943, sampai saat ini tetap eksis. Syekh Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta 1 Agustus 1868. Beliau pernah belajar agama Islam di Mekah mulai tahun 1890 hingga 1903. Pada 18 November 1912, beliau mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah, dan melalui Muhammadiyah ini Syekh Ahmad Dahlan ingin memperbaiki akhlak penduduk. Hingga 1932, Muhammadiyah mulai berkembang ke Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Syekh Ahmad Dahlan sendiri wafat pada tanggal 23 Februari 1923 dan dimakamkan di Karangkuncen, Yogyakarta. Ahmad Hasan, lebih dikenal dengan Ah Hasan. Beliau nama kecilnya adalah Hasan bin Ahmad. Lahir di Singapura pada 1887 dari keluarga campuran Indonesia dan India. Semasa remaja, beliau melakoni beragam pekerjaan mulai buruh hingga penulis, baik di Singapura maupun di Indonesia. Ah Hasan pernah tinggal di rumah Haji Muhammad Yunus, yakni salah seorang pendiri Persis di Bandung. Hingga kemudian Ah Hasan ini di Bandung bertemu dengan Muhammad Nasir yang kelak menjadi tokoh penting Persis, kemudian bersama-sama menerbitkan majalah Pembela Islam dan Al-Lisan. Dia juga mendirikan pesantren Persis di samping pesantren Putri untuk membentuk kader yang kemudian dipindahkan ke Bangil, Jawa Timur. Ah Hasan ini lebih dikenal sebagai ulama pembaharu. Pemikiran-pemikirannya sangat tajam dan kritis, terutama dalam cara memahami teks Al-Quran dan hadis. Keahliannya dalam bidang hadis, tafsir, fikih, usul fiqh, ilmu kalam, dan mantik menjadikannya sebagai rujukan para penanya dan pemerhati kajian Islam. Beliau juga ulama yang produktif dalam menulis. Ah Hasan tutup usia pada 10 November 1958 dalam usia 71 tahun. Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, beliau lahir 14 Februari 1871 di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur. Beliau pernah belajar agama Islam di Mekah mulai 1893 hingga 1899 dan menguasai ilmu hadis dari Syekh Mahfud At-Turmusi. Pada tahun 1899, tepatnya 4 Agustus, beliau mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Hingga tanggal 31 Januari 1926, beliau mendirikan Nahdlatul Ulama bersama Yai Wahab Hasbullah. Pada tanggal 15 Oktober 1945, beliau mengeluarkan fatwa resolusi jihad terhadap Belanda.
Hasyim Asy'ari meninggal pada 25 Juli 1947. Setelah kalian memperhatikan dan menyaksikan biografi tokoh-tokoh gerakan pembaruan Islam di Indonesia, setelah ini silahkan identifikasi masalah-masalah terkait gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, terutama kaitkan dengan ajaran-ajaran tokoh-tokoh tersebut dan relevansinya dalam pergerakan Islam modern. Silahkan anak-anakku sekalian identifikasi masalah, lalu nanti didiskusikan tentang solusi. Perhatikan video berikut ini. Segera memercikan polemik karena pandangan-pandangannya yang reformis, terutama dalam soal adat istiadat, terkait posisi dan segala keistimewaan Sayyid. Salah satu titik didih saat ia membolehkan pernikahan seorang syarifah, perempuan keturunan Sayyid, dengan non-Sayyid. Pernyataan itu diungkapkan di Solo pada tahun 1913 dan itulah mengapa kadang disebut sebagai Fatwa Solo. Fatwa itu muncul karena si gadis syarifah tinggal serumah dengan seorang Cina yang belum menjadi Muslim. Ia menyarankan agar orang-orang Hadramaut mengumpulkan uang untuk membantu keperluan si gadis agar bisa meninggalkan pasangannya. Tapi tak ada yang menyumbangkan uang. Karena itulah, Surkati menawarkan solusi praktis, gadis itu dikawinkan saja dengan laki-laki Muslim. Usulan ini ditolak, karena seorang syarifah hanya boleh menikah dengan Sayyid. Tak hanya itu, Surkati menampik keharusan orang-orang non-Sayyid untuk mencium tangan para Sayyid. Salah satu pengikut anjuran Surkati adalah Omar Mankus, seorang Hadrami non-Sayyid yang aktif dalam pendirian Jamiatul Hawar. Surkati bahkan mengatakan, panggilan sebagai gelar kehormatan tidaklah tepat, karena baginya itu setara panggilan Mijnheer dalam Belanda, atau Monsieur dalam Apakah nasib negara kita penuh lintah berjuta-juta? Kita dihisap merata-rata
habis hasil tak jadi harta. Diperang tidak dengan senjata, direbut tidak dengan sengketa. Kita terbius menjadi buta, tidak terlihat walau bermata. Akal kita, pikiran kita, tak pandai lagi bercita-cita. Bibir kita, lidah kita, tak lancar pula berkata-kata. Pengurus bangsa wajib fikirkan, obatnya harus mereka sediakan. Jika keadaan dibiar-biarkan, menimbulkan penyakit yang bukan-bukan. Dalam syair, kritik, dan pepatah, Tuan Ahmad Hasan.